Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di sore hari, di hari Selasa ini ya. Sekitar jam berapa ya ini? Kita lihat dulu. Jam 17.09, jam 5.09 ya. Jadi ini saya akan menceritakan estimasi perbaikan kendaraan saya. Honda Scoopy ini, motor Scoopy ini, karena waktu kemarin kendaraan ini, motor ini kan tenaganya hilang ya teman-teman. Nah, tenaganya hilang, jadi saya sudah berapa kali ke bengkel dan mekaniknya belum bisa menemukan permasalahannya apa, sampai saya bolak-balik. Kalau kurang lebihnya habis lumayan lah ya. Pada akhirnya itu belum juga motor saya kembali ke normal tenaganya. Jadi dia itu kalau digas ke awal, apalagi kalau pas di waktu penurunan, tenaganya itu mendem, nggak keluar gitu, seperti menahan gitu ya. Nah, ini akhirnya saya bawalah ke bengkel resminya ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman lihat ini pemaparan saya ya teman-teman. Apa-apa saja yang diganti di kendaraan Scoopy saya ini, di motor saya ini, alat-alat apa saja yang diganti dengan mekanik di bengkel resminya itu ya, sehingga motor saya ini menjadi normal kembali tenaganya. Nah, silahkan lihat teman-teman ya. Oke teman-teman, ini videonya. Nah, yang setelah saya paparkan di riding kita. Nah, ini sebentar saya ambil dulu rincian apa-apa saja yang diganti ya. Tunggu ya. Nah, ini ya teman-teman, rincian yang saya ganti di kendaraan saya, roda 2 di motor Scoopy. Jadi mengapa motor Scoopy saya itu kemarin tenaganya hilang, di tanjakan tidak ada tenaganya pada waktu kita pergi ke Sumbar pakai motor Scoopy ya, naik motor Scoopy. Coba teman lihat di link sudut kanan atas, itu ada videonya. Nah, ternyata pada waktu itu setelah pulang dari riding itu saya servis motornya. Pertama kali itu ganti panbel dengan ganti rollernya, dan ternyata motor itu masih belum sempurna, malahan saya rasa sangat bertambah nggak sempurnanya tuh bertambah sekali. Nah, dan ternyata saya bawa lagi ke bengkel ya, ke bengkel resminya. Nah, dan ternyata ini yang diganti dengan bengkelnya. Yang rusak-rusak itu, yang sudah habis itu rupanya ini habis ya. Nah, ternyata yang diganti itu yang pertama rumah rollernya. Nah, ini rumah rollernya dengan kipas rollernya, dengan bos rollernya ini ya, mungkin ya.
dengan rollernya juga nih ada 6 nih rollernya, ada 6 ya teman-teman, dengan kuku roller. Mungkin ini ya, mungkin kuku roller ya. Setelah itu plus injektornya. Nah jadi itu ya teman-teman ya rinciannya. Jadi kendaraan saya itu, motor saya itu jadi kendalanya itu pada saat saya panaskan pagi, itu lihat itu ya. Saya keluar dari rumah itu kan ada turunan sedikit ya, itu ada turunan sedikit. Jadi pada waktu saya turun, saya ngegas motor itu naganya itu mendem, jadi seperti tertahan gitu ya teman-teman. Jadi enggak langsung, biasanya kan kalau matic kalau kita gas dulu langsung narik gitu kan, gitu ya. Nah tapi kalau ini enggak, jadi motor saya ini beda. Jadi pada waktu terkendalanya itu saya gas, dia itu enggak narik gitu ya, jadi enggak narik motornya, jadi tenaganya itu tertahan gitu ya teman-teman, enggak sempurna seperti motor baru gitu ya. Nah dan ternyata saya bawa ke bengkel resminya ya, dan ternyata kendalanya ini. Nah jadi injektor plus jasa itu yang terkendala. Nah ini injektornya ini diganti, ini lumayan nih harganya injektor. Injektor ini ya kurang lebih injektor plus pemasangan itu 200, saya kena itu 250-an ya, 250-an, karena bongkarnya tuh barangnya kecil tapi yang dibongkar itu banyak ya teman-teman. Wajar segitu. Kalau kita sendiri yang bongkarnya pun kita nggak bisa kan. Wajar kan kita bayar orang. Nah setelah itu ini rollernya nih ya teman-teman ya. Nah ini rollernya ini ada 6. Kalau rollernya ini waktu itu kan saya ganti baru ya teman-teman, tapi ternyata rumah-rumahnya nggak diganti juga ya, jadi kemakan rumah-rumahnya. Nah ini rumah-rumahnya itu, jadi roller yang bawaan motor saya itu kan sudah habis, sudah termakan, yang ininya sudah termakan juga. Sebenarnya ganti lorelnya ini ganti juga rumah-rumahnya ya. Nah waktu itu ya, tapi saya lupa ya, jadi saya ganti lorelnya aja. Ternyata rumah-rumahnya juga kena. Nah ini rumah-rumah rollernya ini ya. Nah ini kan pinggir-pinggirnya ini udah habis nih. Nah setelah itu ini, ini kan agak apa ya, kurang datar ya, agak melendung ya. Nah inilah yang membuat kendaraan saya itu tidak sempurna. Nah setelah itu ini yang diganti ini namanya Boss Roller ya. Nah inilah Boss Roller. Kalau ini mungkin kukunya ya, saya kurang paham juga nih. Ini ada 3 nih, ada 3 atau iya 3 nampaknya, entah kalau satu lagi 4 saya nggak tahu ya. Nah inilah ya teman-teman. Jadi kalau prinsip saya itu ya teman-teman, kalau ini kan nggak bisa diakal-akalin nih barangnya tuh. Kalau di bengkel ini diakal-akalin aja gimana biar nggak ganti barang, nggak ganti alat. Kalau saya, kalau memang benar-benar alatnya itu memang rusak, memang itu yang rusak gitu, saya nggak mau diakal-akalin. Lebih baik saya ganti baru daripada diakal-akalin, besoknya pergi ke sana lagi kena 100.000, besoknya pergi lagi kena lagi 200.000, kena lagi 100.000, lama-lama jadi bukit ya teman-teman. Jadi kalau saya, kalau memang barangnya rusak,
memang barangnya itu yang rusak, ya udah diganti. Jadi enak, sekali kena ya kita nggak kesana lagi. Karena saya prinsip itu, saya capek ngurus itu aja penyakitnya gitu kalau di kendaraan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang itu yang rusak, ya udah diganti baru. Tapi jangan sampai barangnya itu nggak rusak, itu diganti baru, setelah itu motornya itu nggak sempurna gitu. Nah itu yang nggak boleh ya teman-teman. Tapi kalau memang barangnya itu yang rusak, ya udah diganti. Nah motor pun enak dipakai. Jadi setelah kendaraan saya itu saya servis dan saya ganti ininya ya teman-teman, nah alhamdulillah akhirnya motor saya itu tenaganya kembali normal ya. Nah, tenaganya kembali normal. Ini saya pas di depan rumah ini. Nah jadi pas mulai dari saya keluar dari rumah, turunan, dia itu langsung narik motornya, nggak nahan lagi tenaganya. Pokoknya udah seperti motor keluar dari dealer ya. Nah jadi saya kemarin itu ya saya bawa ke bengkel resminya, baru ketemu nih penyakitnya. Nah ini barangnya udah habis. Jadi pada waktu itu saya mau motong mobil itu, mendahului mobil ya. Saya nggak berani, karena tenaga motor saya itu nggak keluar gitu. Jadi lama keluarnya. Tapi kalau sekarang saya mendahului kendaraan di depan atau mobil, itu saya gas langsung narik motornya. Jadi nggak ragu-ragu gitu ya teman-teman. Nah inilah ya teman-teman ya, kendala dari kendaraan saya yang sudah beberapa bulan yang lalu ini, yang saya bingung, yang bikin saya bingung gitu ya, apa sih kendala motor ini. Nah dan ternyata ini. Jadi saya membuat video ini mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman dan bisa membantu teman-teman juga, bisa jadi inspirasi atau pengetahuan juga bagi teman-teman. Dan ternyata yang membuat kendaraan, contohnya kendaraan saya ya, motor Scoopy itu yuk, jika tenaganya hilang atau tidak keluar, nah ternyata ini kendalanya ini. Yang jelas kalau saya sarankan kita ganti ini aja dulu ya, ganti ini. Nah ganti panbelnya. Kalau panbelnya tuh saya baru ya teman-teman, saya baru ganti panbelnya. Jadi kalau misalnya kendaraan tiba-tiba motor maticnya tidak ada tenaga, coba kita ganti laurelnya, rumah-rumahnya satu set, ini kita ganti dengan panbelnya, dengan apa nih, rollernya kita ganti. Nah kalau yang ini sudah kita ganti masih juga terkendala, baru injektornya kita ganti, kita cek injektornya dengan saringan minyaknya. Mungkin ada minyak yang kotor atau apa gitu yang tersumbat, itu mungkin bisa jadi. Nah, oke ya teman-teman ya, sekian dulu videonya ya teman-teman. Itulah pemaparan yang membuat kendaraan saya terkendala kecepatan kemarin ya. Oke, sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah itulah teman-teman ya. Nah itulah pemaparan saya, alat-alat apa saja yang diganti di motor saya. Nah itulah estimasi alat-alatnya, dan anggarannya itu yang diganti itu biayanya kurang lebih 545.000 plus jasa pemasangan ya teman-teman. Kurang lebih 545.000 itu habisnya dana yang saya keluarkan untuk perbaikan motor saya ini. Ini ya saya tes ya teman-teman ya. Nah dia, tunggu bentar, anginnya masih
masih ribut. Nah, dia itu ya teman-teman ya. Jadi saya gas di awal, dia langsung narik, tenaganya langsung keluar. Karena kan Matic kan kayak gitu ya, kita gas di awal tuh langsung naik gitu, langsung narik. Nah kemarin tuh nggak narik dia. Nah nggak narik dia kemarin. Jadi lama sekali, apalagi kalau pas di turunan ini dia nahan gitu ya larinya. Nah itulah pemaparannya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi informasi, bisa untuk menambah informasi bagi teman-teman apabila kendaraannya atau motornya, motor Maticnya, terutama motor yang seperti saya pakai, motor Scoopy, memiliki kendala yang seperti saya. Itu motornya tenaganya berkurang gitu ya. Penyebabnya itu yang terutama sekali dikarenakan saya bawa motor ini ke jalan jelek. Itu jalannya tuh jalan tanjakan, tuh jalan tanah bebatuan ya. Nah itu sih ada videonya, saya buat dulu tapi saya hapus kalau nggak salah videonya. Jadi pada waktu itu saya bawa nih motor ini ke Regunas. Nanti saya cari lagi videonya, kalau ada videonya nanti saya cantumkan di link sudut kanan atas, silakan teman-teman lihat ya kondisi jalannya. Seperti itulah yang kemungkinan besar penyebabnya motor saya itu ya, hilang tenaganya dan tidak keluar, bahannya nggak narik gitu kalau di awal gitu. Tapi kalau udah jalan lurus ya narik aja sih. Tapi kalau ini udah sempurna nih, alhamdulillah. Karena saya sampai bingung apa sih kendalanya motor saya ini gitu kan. Nah jadi bagi teman-teman yang kendalanya sama dengan saya, silahkan teman-teman tonton ya videonya sampai habis. Nanti teman-teman juga akan tahu berapa estimasi biaya dan dana yang dikeluarkan untuk perbaikan motor Maticnya ya, terutama motor yang seperti saya pakai untuk motor Scoopy ya. Kita putar arah yuk. Kita putar arah. Ini saya ngetesnya di jalan bagus ya. Kita cobanya di jalan bagus ini. Nah itulah teman-teman ya. Itulah pemaparan saya, estimasi dananya berapa dan apa saja yang alat-alat yang perlu diganti jika motor Maticnya mempunyai atau memiliki kendala tenaganya berkurang. Apalagi kalau ditanyakan itu sangat tidak ada tenaganya motor ini kemarin. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah beli normal ya. Ya itu sebenarnya motor Matic ini jalannya tuh di jalan mulus seperti ini, bukan di jalan yang tanah-tanah atau jalan bebatuan berlobang-lobang kayak gitu ya teman-teman. Nah ini nih suasana di sore hari ya. Ini di daerah Desa Perintis ya namanya teman-temannya. Ini jalan porosnya ini. Keren kan, jalannya mulus. Oke. Seperti itulah teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan bisa menambah pengalaman bagi teman-teman dan memberikan informasi bagi teman-teman juga ya. Oke, sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.